Selamat datang sahabat setia. Hari ini, kita membawa kabar yang mengkhawatirkan dari Cina, di mana Uskup Yongjia, Wenzhou, Monsinyur Peter Xiaojumin, kembali ditangkap oleh pihak berwenang, hanya setahun setelah pembebasannya. Keberadaan seorang uskup Katolik di Cina masih menjadi misteri setelah 6 hari dugaan penangkapannya oleh otoritas komunis. Uskup Peter Xiaojumin dari Wenzhou ditahan pada 2 Januari karena diduga menentang campur tangan pihak berwenang dalam urusan keuskupan di Provinsi Zhejiang, Cina Timur. Uskup berusia 61 tahun ini, yang ditahbiskan tahun 2011 atas mandat Vatikan, telah beberapa kali ditangkap dan ditahan selama berbulan-bulan. Hal ini efektif menghalangi dia dari menjalankan perannya sebagai uskup, karena tidak diakui oleh Partai Komunis Cina, PKC, dan Asosiasi Patriotik Katolik Cina, CCPA, yang dikendalikan negara, yang mengontrol gereja resmi. Meskipun adanya perjanjian Vatikan Cina tahun 2018 tentang penunjukan uskup, Uskup Xiao tetap tidak diakui oleh PKC, karena keputusannya untuk tidak bergabung dengan partai tersebut. Beliau sering ditangkap pada hari raya besar umat Kristen, seperti Paskah dan Natal, yang menghalanginya merayakan misa bersama umat. Cobaan terakhir yang dihadapi Uskup Xiao terjadi setelah dia menulis surat menyatakan kekecewaannya terhadap penunjukan Pastor Ma Xianxi sebagai kepala keuskupan. Pastor Ma Xianxi, anggota Asosiasi Patriotik Katolik Cina, mengambil keputusan kontroversial saat Uskup Xiao tidak berada di tempat. Sebelum ditangkap lagi, beliau diinstruksikan untuk membawa pakaian untuk musim apapun, menunjukkan bahwa penahanannya kali ini mungkin lebih lama. Ketegangan antara Cina dan Vatikan semakin mencuat, terutama terkait dengan pelanggaran kesepakatan Sino-Vatikan yang telah diperbarui 2 kali. Beberapa uskup telah ditahbiskan, namun Vatikan menuduh Cina melanggar kesepakatan dengan pemindahan dan pelantikan uskup secara sepihak. Para kritik mengatakan, Cina memanfaatkan kesepakatan ini untuk membungkam Vatikan terkait pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap gereja Katolik bawah tanah dan kelompok agama tak terdaftar. Meskipun Vatikan telah meminta Cina menghormati keputusan umat Katolik yang memilih tidak mendaftar, ketegangan tetap berlanjut. Paus Fransiskus, meskipun mengatakan hubungan dengan Cina baik, mengakui perlunya upaya lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa gereja Katolik tidak terikat pada kekuatan asing. Paus Fransiskus berbicara tentang hubungan takhta suci dengan Cina selama konferensi pers dalam perjalanan pulang dari Mongolia. Beijing dan tindakan kerasnya terhadap kelompok agama minoritas membayangi kunjungan kepausan pertama yang bersejarah ke negara mayoritas beragama Buddha Mongolia. Paus Fransiskus mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Presiden Cina Xi Jinping saat pesawatnya terbang datang melalui wilayah udara Cina dan menuju Mongolia. Paus juga memberikan sapaan khusus kepada masyarakat Cina pada akhir misa utamanya di Ulaanbaatar. Namun hubungan keduanya masih tegang, terutama karena perjanjian 5 tahun mengenai pencalonan uskup Katolik. Perjanjian tahun 2018 bertujuan untuk menyatukan sekitar 12 juta umat Katolik di Cina, yang terbagi antara gereja resmi dan gereja bawah tanah yang setia kepada tahta suci Vatikan. Gereja kedua muncul ketika komunis berkuasa dan hubungan diplomatik antara tahta suci dan Cina putus. Pada hari Senin di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, ketika ditanya tentang ucapan selamat hari Minggu Paus kepada rakyat Cina mengatakan, "Kami telah melihat laporan yang relevan, dan rekan-rekan saya telah menyampaikan posisi Cina sebelumnya. Cina selalu mengambil sikap positif terhadap hal meningkatkan hubungan dengan Vatikan dan memelihara kontak dan komunikasi dengan Vatikan. Penahanan pastor bawah tanah di Cina adalah hal biasa, sebagai cara untuk menekan mereka untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina yang dikelola negara." Sebelumnya pada tahun 2021, Uskup Joseph Zhang Weizhu dari Xinjiang menghilang selama berbulan-bulan setelah pejabat Cina menahannya bersama dengan pastor dan seminaris lainnya yang menentang bergabung dengan gereja yang dikelola negara. Di Zhejiang, persentase orang Kristen melebihi 10%, menurut Asia News, dan umat beriman sangat bersemangat. Berdoalah agar Tuhan memberikan Uskup Xiao keyakinan dan keberanian,
agar dia tidak berkecil hati dengan apa yang telah terjadi. Berdoa juga agar dia tetap sehat dan segar di bawah bimbingan Kristus, sehingga dia akan kembali ke umat keuskupan sesegera mungkin untuk menggembalakan kawanannya. Demikian bunyi pernyataan umat Katolik di keuskupan. Perlu diperhatikan bahwa di Cina terdapat dua versi gereja Katolik, yakni yang diakui secara resmi dan dikenal sebagai gereja Katolik di atas tanah, serta versi yang tidak diakui secara resmi, namun tetap setia kepada Paus di Vatikan dan sering disebut sebagai gereja Katolik bawah tanah. Kedua versi ini akan menjadi fokus pembahasan dalam video berikutnya. Di video berikutnya nanti kita akan mengupas tentang dua versi gereja Katolik di Cina yang patut diketahui. Sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut, mari kita bersama-sama berdoa agar Uskup Xiao Zhumin dan seluruh umat Katolik di Cina menemukan kekuatan dan ketenangan di bawah bimbingan Kristus. Terima kasih telah menyimak video ini bersama kami. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan pembaruan lebih lanjut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga damai dan berkat senantiasa menyertai kita semua.